Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh, sebagian para muljaki, wabil khusus sahibul hajah, sebagian para hormatin, para tamu undangan sesaja yang malam makin dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad SAW, dalam rangka tasyakuran putra dari Sohibul Hajjah, saya ampun hafal Al-Quran untuk setuju saya ingin niat sama Sohibul Hajjah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu haji pulau panjenengan sedaya sehadir kelaban barokah Maulidun Nabi, maosan sesae, bacaan sesae termoga dikabulake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Maulid nika para hadirin takdir Kanjeng Nabi nika hanya elakonen kelaban orang seanti iman. Siapa orang yang punya iman itu orang sehormat kuat ke Kanjeng Nabi. Orang amet, mohon maaf, belum tentu ketika sampai mereka datang ke acara maulotan, belum tentu ketika sampai mereka tuju acara maulotan nak malam makan, belum tentu sampai mereka yang ke orang setakdir ke Kanjeng Nabi. Tak betul. Saya mohon maaf saja. Sampai nangis jere, moci mulai pagi, mulai subuh sampai esah, moci ke Kanjeng Nabi, belum tentu sampai diterima takdirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Amin. Belum macam mereka tak kira selamat, mulai sampai nyoba kaki Kanjeng Nabi ini tak ridho kesampean. Boleh sampean. Kompoi Abdul Qadir langsung, nama boleh reksa biasa. Kompoi Abdul Qadir langsung, kompoi wali fulan Kanjeng Nabi dari ridho sama sampean, neraka sampean. Ya. Takdir ini bukan urusan meremeh. Takdir itu bukan urusan yang mudah. Jangan sampean kira ketika sampean tuju moci Kanjeng Nabi, oh saya sudah takdir sama Kanjeng Nabi. Takdir roh apa? Amrun qalbi. Yang pertama yang harus sampean perhatikan, takdir itu amrun qalbi, sesuatu sektor dari akeh mereka nyebut zahir mereka khusyuk. Mun sampean pun kalau nereka ujian, kalau sampean enggak pokok bolotan pindah keluar dari bulan Maulid ini enggak takdir sama Kanjeng Nabi. Tak percuma, tak sia-sia. Cuma dikit sampean pun ngadep ke Kanjeng Nabi. Amin. Sampean semakin cabis ke kiai. Jelok sampean bikin Muhammad Banyuanyar. Takut nama tak takut sampean tuju ya. Takut nama bukan sampean tuju ya. Dulu nama bukan. Ada sampean dulu. Apakah Kiai Muhammad bekalnya hisab sampean di udara kiamat? Apakah hisabnya sampean itu di bawahnya Kiai pula? Bukan lagi. Apa? Oh, karena sampean tahu siapa beliau, karena sampean melihat siapa itu beliau, akhirnya sampean takut.
Makanya saya omong dari tadi, orang saya bisa takdir dengan Nabi, si Andi rasa tahu ya enak. Datang ke molotan tujuh, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Orang baca, pendekun orangnya ngomong melawan aja. Saya baca qasidah nyaman ya congok. Masya Allah, dari dimana? Itu, kalau dicek para di Amet di Amet. Orang memang Andi takdir dengan Nabi dari aktif seminggu memang dengan Nabi, seminggu memang dengan Nabi sampai yang bermalam memang apa? Maaf saat, kamu jerongkong, tanggung pate. Nah, itu perlu dicek. Bersampaiannya ke aslinya paling gampang umatnya ke montero apa begini dengan Nabi paling gampang umat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu. Dan sampai harus usaha loh. Sampai Odi lah berapa tahun, Odi ngaji ya weh. Apakah sampai pasti ketika hari kiamat dapat syafaatnya lagi Nabi? Pasti kan? Bukan sampai tujuh kan teroleh syafaat kita lagi. Pasti Allah kan dia. Wah ini best, dia kalau kaji Nabi ini kan tak kira bocor. Cincin kaji Nabi ini kan pasti. Lah mohon maaf. Apakah sampai itu membuat kaji Nabi senang apa gemuk-gemuk? Kemudian dia Budin, pancet boy, celana, asal-asal orang, pancet nakal dan lain semacamnya. Itu bohong. Ketika bulan Maulid yang Nabi sana sini hadir. Mari bulan Maulid dah boleh asal. Amin. Biasanya orang yang berdesa STMJ, orang STMJ yang sholawat tetap maksiat jalannya. Saya boleh barokah, orang susah. Iya, itu harapan orang ini. Harapan itu pasti memang Allah berjanji. Tapi mohon maaf, apakah pengampunannya dari Nabi wa mempan tepai kirim ke sampean? Mun banyak dulu dosanya. Ya memang sholawat itu bisa menghapus dosa seumur hidup, tapi aneh. Yang pasti didahulukan oleh Rasulullah oleh Rasulullah semua. Pancen umat kecil Nabi ini kan pancen bukan selamatkan di neraka. Tapi aneh, apa sampai ini keselamatan sekecil apa abdi? Mau sampai 1000 tahun di rumah. Oh di itunya lah gosong, tengah lah celeng, lah kepanasan, kepangkan di neraka. Setelah nikmat orang-orang yang awal-awal nikmat berenang surga, apalagi kecil Nabi sampai jauh datang, kodus, mohon maaf. Kehidupan di akhirat itu para hadirin disebut lagi enggak kehidupan di dunia. Majelis di badan surga orang apa seperti di dunia. Contoh sampean dalam rumah sampean mau habis ke kiai, tunduk, sopan, seperti itu nanti kamu ketika di akhirat dekat sama mereka. Setan diatur dengan akhirat. Orang yang tadi atur tak keren-keren. Habis ke kiai yang bergerak di bandel. Ya apa kan deki omongan di budi. Dari kamar, malam hari lebih dari kamar. Dari anu ya, nikah berdoa oh ya lama tidak selamat tapi anu Fatihah. Tak terlalu bit ngocak. Sampai yang ketemu yang orang namanya sampai letonjungan jauh. Ngobrol ngawur misalnya, senang apa tak senang sampai? Ketemu yang orang kan diajar, ketemu yang orang kan di akhlak. Odus para hadirin. Kalau memang sampai itu teroleh syafaat kanjeng Nabi, barokah kanjeng Nabi yang setimpal. Ente tahu orang yang mulia di dunia ini siapa? Para beli. Kiai Syekhona Khalil kebang sampean mau jual saya ayo. Mau jual siapa Pak? Jadi Bapak mau jual siapa? Sudah pasti mau jual Syekhona Khalil. Seperti apa Syekhona Khalil menghormat kanjeng Nabi? Boleh saya ternyerok tengah sampai Allah Sudah ceramah, biasanya dia makan tidak ceramah 2 tahun, ini dia bodoh. Nangis Pak mereka itu Pak, padahal mereka itu sudah wali loh. Sampai ini kalangan tenang, ngurmat oleh ya Nabi, kami ngobrol kan cina, kami ngobrol kan cina, Pak ya Nabi, salamullah, berkata lagi saja, kan beri tak macam aja. Alhamdulillah PPKM kemarin insyaallah rezekinya lancar boleh makasih. Ya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
Nyapa kanjeng Nabi tapi ngurus orang lain. Amin di amin. Jadi seperti itu. Mau sampai nyambi akhlak, datang sholawat ke kanjeng Nabi, kerong, seneng, kerong boleh jima boleh berdekenangan kerong. Bukan hanya rutinitas, kerong, nyambi seneng. Oh itu orang yang beruntung, orang yang takzim itu. Hilang, Pak Elang, Pak, mau ngadep kanjeng Nabi. Kita itu hidup 12 bulan. Masa sebulan udah tak bisa, Pak, bagus kabunya di Nabi. PAP lah, PAP hormat, PAP husu, PAP betah, PAP kuat, PAP moci. Tapi tak kira rugi sampean PAP ke kanjeng Nabi, ini kan tak kira rugi. Demi Allah, tak kira rugi. Pak, tak kira rugi. Kiai apa mak untung, mak barokah odin. Kalau banyak sesuatu yang mereka persembahkan dan bela kanjeng Nabi lebih banyak daripada orang awam. Orang awam sebanyak pengorbanan lebih bela kanjeng Nabi. Syariat tak dijaga, sholawat tak dijaga, poci dengan kanjeng Nabi dijaga, akhlak tak dijaga. Benar ulama benar apa? Muljur ya Pak pasti Pak. Kalau tidak percaya sampai buktikan. Ulang dari sini coba sampai 40 hari. Cicil sampai ke akhlak. Rebu kebungkong soko kanan ada sunnah misalnya. Sunnah dan soko kanan. Cicil, situ masuk rumah satu sunnah. Montai juga tadi Nabi siwakan ada bener rokokan. Dungo rokokan. Siwakan ada. Siwakan kayu mentok. Bojan tak usah siwakan lah. Satu jaga sunnah itu sebelum tidur ini siwakan. Jaga 40 hari. Saya jamin. Saya yakin Pak pasti ada perubahan. Mimpinya sampai bagus, mimpinya sampai bukan mimpi aulia ini dan lain semacamnya ditabik oleh kanjeng Nabi. Jadi ke situ. Engkau tak asam pak. Kanjeng Nabi ini kan orang yang paling gampang meniara Pak. Amin. Kanjeng Nabi roh, mau tak sholawat sekalian dari datang kanjeng Nabi Pak. Lo itu katanya kanjeng Nabi. Illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, katanya Rasulullah. Budak orang sholawat sekalian beri tangan roh dia. Apa tuh dia? Supaya saya jawab salamnya dia. Dalam hadis yang lain tidaklah dibacakan pujian kanjeng Nabi suatu kenangan kecuali kanjeng Nabi hadir. Maka bisa mengalah sampai hadir kanjeng Nabi. Mata banyak penyakit tak. Mereka banyak penyakit. Sampai yang kayak gigi Pak, kayak gigi tak usah makan, minum air sakit, minum gigi. Apakah airnya yang salah? Giginya sampai yang salah. Mereka 24 jam dengan saya salah. Sampai kapan terus? Sampai kapan? Mau begitu itu sampai kapan? Apakah Rasulullah itu hanya nabinya orang-orang soleh itu? Ya enggak Pak, demi Allah enggak. Sejuga-juga sampean sedetik umat ya, pastinya punya hak yang harus bisa melihat kanjeng Nabi sebagaimana mereka. Kenapa mereka kok bisa? Lebih banyak masa cek, lebih banyak terjadi, lebih banyak masa emak. Padahal mereka sudah banyak pahalanya. Itu sampai kalau tenang. Salawat kanjeng Nabi. Oh, ki udah mulai budal ki metotok rokok ya. Ki mulai ki dorong ya bibir tojo eluan. Lha tujuane sampean diteng nolokan kan moji kanjeng Nabi apa karo onjene. Nabi salah. Nabi Pak, saya dan sampean ini sudah banyak mungkin yang umur 40 tahun lebih. Selama 40 tahun orang ini kalah hadir maulud ke sana sini, setiap hari maulud sini. Pernah main kanjeng Nabi kan jadi? Ya kanjeng Nabi. Apa yang salah? Apa yang salah dari diri kita? Amin Pak, amin. Orang yang ahli sholawat sering hadir maulud ke sana sini, ojo ini tak main kanjeng Nabi sampai mati, rugi. Aib. Kok bisa ada kesempatan banyak kok dia nggak datang? Bodi sedang cerita, bodoh orang ini. Orang ummi, tahu ummi jangan, tak bisa baca, tak bisa nulis, cuma dia ngerti. Ya ciri lampu birin kau dong, syahadat ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad dong, kanjeng Nabi Muhammad itu tentang nggak dia, disebut lagi letak nggak dia, cok dia buru dong, pak enak dia dong, pak enak. Terus dari dong order kau banyak itu sholawat, kanjeng Nabi segera kok. Kami bayangkan cok, mutlak muncul sholawat bayangkan. Nabi Robert tentang nggak dia, kami muncul sholawat cok. Itu tok yang dapat pelajaran dari orang tuanya. Enak hadir majelisnya. Ketika sudah balik,
Ketika sudah punya anak 1 tahun, orangnya udah tegas dong penengah. Kan goblok loh Pak, goblok loh. Umi itu orang sangat goblok loh, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Pikiran sampean. Umi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Cuman dia punya satu yang dipatuhi setan biar itu anak yakin nggak ada pun salawat pikiran itu Allah bagi Nabi. Tapi kan sudah punya anak 1 tahun, hadir ke majelis maulid, hadir. Ini maulidan ada sore isya, dina. Hari ke-7 hadir di suatu tempat. Aneh tempat itu. Ketika dia masuk, ulama baris di barisan perdepan ulama. Tahu juga tapi Naja Syaraful Anam fi hubbi Sayyidina Muhammad. Orang dia tojuk budik apa? Ngeci. Ngomong tak ada. Gak tahu dia Pak. Sampai marah. Laku datang. Ngalayakan dengan tojuk boleh. Ternyata kemarin dia itu duduk. Esok paling ada orang gontang. Pote gontang. Duduk di tengah. Orang-orang itu di pinggirnya semua. Ulama-ulama itu. Laku datang boleh. Datang boleh orang gontang. Tunggu terus. Sampai 7 hari. Gontang. Dikabin apanya? Ketua rumah saya terakhir katanya. Kiai Paseran sudah. Syekh siapa itu yang diundang 7 hari berturut-turut dari kemarin di sana di rumahnya ini diundang. Yang mana? Syekh dulu kejuanya tengah. Syekh Fulan bin Fulan. Orang Damaskus juga orang sana tahu saya. Enggak mau kita teman muncul. Itu kemarin orang mau berdiri di sini urutan dari sini. Saya tuh maksudnya apa sih? Gontong potek. Jumbo itu kasifun deh. Tebel jumbo, elongan lontrong, mereka bagus, wibawa, tubuhnya itu bagus, teknik, masya Allah, salah. Ayo laku. Nah ini, laku 7 kisah mak, ini laku hari ke-8. Itu loh. Tuan rumah saya misalnya rumah Cik Ahmad semacam, laku rumah Sabah gitu, rumah Pekiran ya. Si Ahmad itu celok, ayo sih lu aja. Pas nyomong, si Ahmad ini yang nyalin, kalau orang segedung, pingsan. Si Ahmad ini bisa melihat kepada Syekh yang paling ganteng itu pingsan. Ternyata itu adalah Rasulullah SAW. Bayangkan Pak, orang goblok tak tahu sesuatu dengan Nabi. Padahal dia itu mulai dari kecil sudah ingat. Kanjeng Nabi itu hidungnya seperti ini. Bukan itu Pak keagungannya. Kehebatannya bukan itu apa? Orang yang goblok ini bisa nuntut orang lain untuk melihat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baru kenapa? Takzim kanjeng Nabi. Yang goblok loh Pak. Sampai yang suruh baca Fatihah bisa nonton? Bisa. Tak bisa nyamuk kanjeng Nabi. Udah coba dari siapa? Makanya niat. Hadir maulid makanya niatnya. Boleh yang bisa salafus soleh niat apa? Niat takzim kanjeng Nabi. Nawa itu ya Allah, saya niat mau takzim kanjeng Nabi. Hadir kalau baru hadir kanjeng Nabi senang. Aja hadirnya serenya rokok totok keluar. Oke burdo kan jual totok toju tak komor tak apa tak silangan toju kentang mentok. Baca Yasin saya kok mentok tak norok maca dia peke. Baca fihubi baca sholawat dia peke. Boleh berkat serenya boleh luar. Saya rasa orang itu tahu, lanjut berkat 10.000 ruas saya juga. Rugi Pak, aneh di umat nega. Paling keistimewaan apa? Andi kanjeng Nabi Muhammad sampai keistimewa. Ibaratnya sampai beri pedang, itu pedang samurai. Gunakan, mustajab Pak hadir maulid ini mustajab. Saya sampai husuk bakal dapat ke mustajaban itu. Saya sampai di atas nyambung bukan oleh. Saya tak husuk, saya kesel ya oleh saya mau dan lain semacamnya. Sampai nikah ibarat ambil samurai, aja itu beri ngetok celup Pak. Beri samurai dia beri ngetok tempe, ya gendeng orang itu. Tak usah melihat samurai, melihat di pasar ya, pelumpungan atau di model-model, dia beri ngetok tempe, ngaku samurai. Maksudnya apa? Punya wasilah kita itu, wasilah si aku, aja ke beri goreng serene. Minta, ya Allah. Sampai pernah tak minta setiap selesai doa, nyok ondek Allah, makin oleh ridho dan pangeran pernah? Tak pernah. Minta malah ada ridho kanjeng Nabi tak pernah.
paling tak kok wafat, tamatul wafat husnul khatimah. Paling saya betah kota ya Allah, tak mari ya Allah, berkotak laris ya Allah, rosak ocil ya Allah, ocil bener ocil gerimis kimon petong ada benar ya Allah, ya rosak juga lah. Jangan cari dulu ridhonya Allah. Kalau bersolawat ini kan kali dengan pangeran dari kanjeng Nabi, bekal norok ya Allah, bekal norok. Ada lagi mentermuka Allah Subhanahu Wa Taala kalau berhadir panjenengan majelis nikah atau bermajelis nikah mawai salawat kanjeng Nabi mentermuka parangin di Allah Subhanahu Wa Taala masuk ceateh mentermuka bersih jasad ruh kita rohani kita hati kita zahir batin kita mentermuka bersih Allah Subhanahu Wa Taala mentermuka tak haram lagi barokah saya perkara mentermuka tak haram kesampean tak halangin depak kesampean ke atene sampean ke alam sampean sebagai amin Allahumma amin. Moga-moga adab saya tak bagus, akhlak saya tak bagus ketika takdir kanjeng Nabi, maulidun Nabi, ketika ibadah semua ada Allah, akhlak saya tak bagus. Moga-moga istighfar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya bisa berdoa sendiri. Orang lebih istighfar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.